pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus, Pace, Ebene. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi memulai pembelajaran kita. Nah hari ini kita sudah masuk ke subtema 2. Nah tema 4 kita sudah masuk ke subtema 2. Nah sebelum itu kita semua anak-anak terlebih dahulu berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Nah anak-anak semua setelah selesai belajar, anak-anak kembali membuka buku Bu Petik 2D-nya, nah ataupun tema 4 tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, kita masuk ke subtema 2. Nah, kita sudah masuk ke subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, dalam subtema 2 ini, kita hari ini akan masuk ke dalam muatan matematika. Nah, perhatikan semua bukunya. Nah, dalam matematika ini kita akan belajar tentang bagian A, mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Nah, mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Nah, maksudnya di sini mengelompokkan itu maksudnya menyatukan. Nah, mengelompokkan itu maksudnya menyatukan. Nah, sedangkan bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki dua dimensi. Nah, sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki dua dimensi. Nah, itu yang dimaksud dengan bangun datar. Nah, sedangkan datar juga anak-anak, datar itu merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Nah, dalam bangun datar ini juga memiliki ciri-ciri. Nah, dalam bangun datar juga memiliki ciri-ciri. Nah, perhatikan bukunya. Di sana banyak benda berbentuk bangun datar di sekitar kita. Nah, banyak kita temukan benda-benda bangun datar di sekitar kita. Baik itu persegi 4, ada juga segitiga. Nah, yang bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, bangun datar tersebut bisa kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, bangun datar tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, perhatikan contoh pengelompokan bangun datar berikut. Nah, perhatikan buku kalian semua. Ada di sana pengelompokan bangun datar segi 4 dan ada pengelompokan bangun datar segi 3. Nah, ada dua di sana, segi 4 dan segi 3. Di sana ada bangun datar segi 4, ada 4 di sana, sedangkan bangun datar segitiga juga ada 4 di bukunya. Nah, di PowerPoint Ibu juga ada contoh bangun datar segi 4 dan contoh bangun datar segitiga. Nah, kedua kelompok bangun datar di atas memiliki banyak sisi dan banyak titik sudut yang sama. Nah, anak-anak semua, setiap bangun datar itu memiliki sisi dan titik sudut. Nah, contohnya kalau persegi 4 pasti memiliki 4 titik sudut dan memiliki 4 sisi. Nah, memiliki 4 titik sudut dan memiliki 4 sisi. Nah, itu kalau segi 4. Nah, sedangkan kalau segitiga, bangun datar segitiga itu memiliki sisi 3 dan titik sudut 3. Nah, itu perbedaannya dari segi 4 dan segi 3. Nah, memiliki perbedaan banyak sisi dan banyak titik sudut dalam pengelompokan bangun datar segi 4 dan segi 3. Nah, perhatikan bagian B. Bagian B di sana pola barisan bangun datar. Nah, pola barisan bangun datar. Bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu.
pola bangun datar berarti susunan bangun datar yang teratur. Pola dapat tersusun atas lebih dari 2 bangun datar. Perhatikan pola bangun datar berikut. Nah, anak-anak semua, perhatikan di sana ada pola barisan dari 2 bangun datar. Nah, ada di sana bagian A, pola barisan dari 2 bangun datar. Nah, bisa anak-anak ibu lihat semua bagaimana itu pola barisan dari 2 bangun datar. Nah, di PowerPoint ibu juga contohnya seperti itu. Nah, di sini dalam 2 pola barisan 2 bangun datar ini memiliki 2 pengelompokan bangun datar. Yang pertama segitiga, yang kedua ada segi 4. Nah, kita lihat juga bagian B, pola barisan dari 3 bangun datar. Nah, tadi hanya 2 bangun datarnya, sedangkan bagian B ada 3. Ada persegi 4, ada lingkaran, dan ada segitiga. Nah, ada 3 di sana bangun datar bagian B. Nah, anak-anak, itu materi kita hari ini dalam muatan matematika, mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya dan pola barisan bangun datar. Nah, Bu Guru nanti kirimkan video materi ini ke WA grup kita supaya anak-anak bisa mengulanginya kembali. Nah, sekian materi kita hari ini dalam muatan matematika. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace, Ebene.